Baik, terima kasih Mbak Putri dan semuanya saja, khususnya pada Profesor Dr. Unifa MPD yang beri kesempatan ini kepada saya. Bapak Ibu guru semua yang saya hormati, hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Batam. Sebelum materi saya dimulai, yuk kita tuliskan semangat di kolom chat. Baik Bapak Ibu sekalian, saya merasa sangat terhormat, terlebih karena mendapatkan kesempatan untuk membagikan mungkin sekedar pemikiran sekaligus juga praktek baik seperti apa yang sudah saya lakukan. Izin mengenalkan diri. Nama saya Pak Sabtono Nugrahadi. Sehari-hari saya adalah guru. Saya guru IPA dan di kepengurusan PGRI saya adalah bagian dari Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis. Di mana di sini PGRI memfasilitasi kita semua untuk saling berbagi, untuk tumbuh di dalam karakteristik ilmu yang kita tekuni di dalam hal ini adalah mata pelajaran yang kita ampu, asosiasi profesi dan keahlian sejenis. Nah, di dalam kesempatan ini nanti kita akan berbagi sekaligus mendiskusikan seperti apa sih sebenarnya penguatan edukasi dan menginternalisasi nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika bagi peserta didik kita semua. Menariknya, kabar baiknya, Bapak Ibu, baru saja pembagian rapot ya hari Jumat kemarin. Jadi dari situ kita akan membuat refleksi. Terlebih lagi ini adalah akhir tahun. Waktu yang tepat untuk merenung sebenarnya apa yang sudah kita lakukan, utamanya dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember ini, dan apa yang harus kita perbaiki, terutama di semester depan, bulan Januari 2023. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah dipesankan di presentasi Pak Andira tadi dan juga Profesor Unifah bahwa pengaruh pandemi ini memaksa kita semua ya, utamanya Bapak Ibu guru, untuk melakukan namanya adalah lompatan. Perubahan yang sangat cepat sekaligus juga merupakan era disrupsi. Apa penyebabnya? Saya kira sudah semuanya sepakat. Yang pertama adalah internet. Sekarang ini kebutuhan yang paling mendasar, tidak hanya di rumah, di sekolah, apalagi di aras kelas, internet menjadi barang yang paling dicari oleh siswa, oleh Bapak Ibu guru. Kemudian apa penyebabnya sih sebetulnya pandemi 2 tahun kemarin, yaitu pengaruh media sosial. Kita tidak saja mengabarkan seperti apa kesehatan kita saat itu, berbagi kondisi di daerah kita masing-masing, memberikan berita-berita baik untuk saling menyemangati bagaimana kita melewati pandemi yang kemarin, termasuk adalah vaksin yang luar biasa diberikan oleh pemerintah kita. Apalagi penyebabnya adalah smartphone, Bapak Ibu. Kita sepakat ya semuanya bahwa smartphone ini memberikan banyak pengaruh, utamanya pada siswa kita. Nah, pergeseran ini juga dipacu ada dalam hal penyimpanan data. Kita lebih mengenal sebagai cloud storage atau cloud computing. Dan akhir-akhir ini kita juga dimanjakan oleh adanya kecerdasan buatan. Hampir semua itu kita implementasikan, terutama di dalam menyajikan sebuah standar proses, standar penilaian, utamanya di aras kelas, dan terutama kita sajikan pada pelanggan-pelanggan utama kita, yaitu adalah siswa-siswi kita. Dan tentu ada banyak sekali yang kalau kita identifikasi, melengkapi kelima penyebab yang sangat berpengaruh ketika 2 tahun kemarin kita mengarungi pandemi COVID-19. Dan Alhamdulillah, Indonesia memenangkan. Bapak Ibu sekalian, tentu menjadi menarik ketika kemudian kita mengingat hari ini yang namanya siswa kita itu tidak saja karena adanya pengaruh internet, karena adanya pengaruh gadget, karena adanya pengaruh medsos, tetapi juga dari pola konsumsi. Bapak Ibu, ini tidak bisa kita lewatkan. Kalau di aras kelas, tentu kita akan menanyakan pertama kali ketika kita membuka pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana liburan kemarin? Bagaimana sih kemarin hari Minggu dihabiskan?
Namun kita juga harus selalu menanyakan seperti apa kesehatan mereka. Program yang saya sebut sebagai program perbaikan atau perbaikan stunting. Ada namanya program-program yang dalam hal ini kepada siswa-siswi kita untuk memenangi, untuk keluar dari adanya proses ataupun yang kita kenal sebagai stunting ini. Salah satu penyebabnya adalah pola makan. Maka sebenarnya kalau kita berbicara teknologi, bagian yang tidak boleh kita tinggalkan adalah seperti apa sebenarnya kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh pola konsumsi makanan yang setiap hari menjadi asupan siswa-siswi kita. Apapun itu labelnya, generasi X, generasi Y, atau kita sebagai baby boomer misalnya, tentu akan menjadi seseorang pada hari ini dipengaruhi oleh asupan yang kemarin kita lakukan. Mungkin kita akan lupa ya, yang namanya edukasi, penguatan edukasi di sekolah, itu tidak hanya sebatas pada gadget, tapi kita juga harus peduli kepada kantin-kantin kita. Maka selayaknya harusnya ada detektif kantin. Detektif kantin ini menjadi penting karena apa? Bagaimana seseorang bisa memanfaatkan gadget kalau dia tidak sehat. Dalam hal ini adalah secara fisiknya. Bagaimana kita minta siswa kita untuk berprestasi, namun pola asupannya yang kita berikan dari jam 7 sampai jam 2 atau mungkin jam setengah 4 sore, itu adalah asupan yang kurang sehat. Sehingga akhirnya ini nanti akan bertali temali, dan itu tentu saja akan berpengaruh pada daya saing generasi yang saat ini duduk di sekolah dasar, di SMP maupun sekolah menengah atas maupun juga vokasi. Nah, ini menjadi penting. Bapak, Ibu, guru hebat semuanya, dan sekaligus juga kader ya, dalam hal ini nantinya, kelahiran generasi, baik itu generasi Y, generasi Z, ini tentu saja tidak bisa kita pisahkan dengan adanya teknologi baru. Berbeda dengan Bapak Ibu guru, berbeda dengan kita. Kita lebih banyak terpengaruh oleh adanya kondisi. Maksud saya adalah keadaan, di mana 2 tahun terakhir suka tidak suka, kita akhirnya familiar. Tadi ditayangkan oleh Pak Andira, bahwa ada yang macam-macam model form. Mulai dari Google Form, mulai dari form produk Office 365, Zoho, dan sebagainya. Nah, ini tentu saja akan berpengaruh pada pola pikir. Namun, di kesempatan yang bagus ini, saya ingin menekankan ulang bahwa apa yang kita sajikan itu adalah cara menyajikan. Bahwa segala sesuatu harus berubah, kita sepakat. Dalam menyajikan sesuatu harus dirubah dari yang model tradisional, paper based menjadi paperless. Tapi ini perkaranya bukan cara menyajikan sebuah ramuan, sebuah materi, sebuah upaya mendidik, sebuah upaya membentuk karakter siswa kita. Dari yang mula-mula berbasis kertas menjadi semuanya bisa disentuh hanya melalui handphone, gadget, ataupun mungkin komputer, laptop siswa kita masing-masing. Oleh karena itu, perlu kita tekankan ulang, siswa-siswi kita di semua tingkatan, di semua jenjang ini membutuhkan pengalaman belajar yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang salah. Bahkan kalau kita mau jujur, sebenarnya yang kita lakukan ketika kita menyudahi sebuah pelatihan, bahwa saya sudah belajar sebuah aplikasi tertentu, kemudian muncul di benak Bapak Ibu, saya harus belajar apa lagi? Sebenarnya ini akan menjadi sesuatu yang menurut saya, sesuatu yang berjalan mundur. Karena perkaranya bukan aplikasi apa lagi yang harus saya kuasai. Kalau sudah bisa piawai menggunakan Canva, maka saya belajar dengan aplikasi yang lain. Kalau saya sudah piawai menggunakan Google Form, saya menggunakan Wordwall, ataupun produk aplikasi yang lain. Tetapi perkaranya adalah yang harus selalu kita ingat, siswa-siswi kita itu berhak dan wajib mendapatkan pengalaman belajar yang tentunya berbeda. Dalam hal ini di tingkat tiap-tiap jenjangnya. Nah, ini menjadi menarik. Oleh karena itu, di kesempatan ini juga saya ingin menekankan, kalau tantangannya adalah siswa harus mendapatkan
proses pembelajaran, mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda, maka guru kita semua ini harus mampu menciptakan gaya mengajar baru. Perkaranya bukan media untuk menyajikan materi yang kita sampaikan, tetapi gaya yang lebih efektif yang sesuai dengan gaya belajar. Maka di sini menjadi penting Bapak Ibu guru. Nanti ketika kita memulai semester 2 di bulan Januari tahun 2023, kita harus memulai dengan mendiagnostik terlebih dahulu. Kalau kemarin belum sempat terlaksana atau kita sudah sempat memotret gaya belajar siswa kita, mungkin saja kinestetik, mungkin saja auditory atau tipikal yang model visual, tentu kita harus bisa mengemas kemampuan-kemampuan yang kita peroleh dari pelatihan-pelatihan berbasis digital itu menjadi sebuah gaya mengajar yang dalam hal ini adalah memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan pengalaman bagi siswa-siswi kita semua. Saya sepakat bahwa guru harus melek teknologi, tidak boleh gaptek, tidak boleh gagap teknologi, tetapi teknologi ini hanyalah sebuah cara kita menyajikan materi. Teknologi adalah cara kita mendidik, bagaimana memperkuat, bagaimana menekankan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan di negara kita ini. Bapak Ibu, yang perlu kita catat bahwa generasi yang dalam hal ini adalah siswa-siswi kita itu menemukan gaya belajar yang baru, Bapak Ibu. Pandemi COVID-19 mengajarkan pada kita bagaimana setiap dari kita, dan terutama adalah siswa kita, untuk mampu bekerja dengan multitasking atau multitasking. Ini bagaimana dia harus bisa mengikuti sebuah kegiatan di saat yang bersamaan, bisa jadi dia harus menyelesaikan pekerjaan yang lain. Nah ini menjadi hal baru, tantangan tersendiri. Nah disinilah sebenarnya peran dari aplikasi yang telah Bapak Ibu guru kuasai tadi. Jadi perkaranya aplikasi-aplikasi ini bisa mewadai. Kalau pada saat yang bersamaan siswa harus menyelesaikan atau bekerja secara multitasking tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus menyadari kalau dalam hal ini guru sudah melek teknologi, berikutnya bukan sekali lagi saya tekankan aplikasi apa lagi yang harus saya pelajari, tetapi memanfaatkannya untuk mampu melayani siswa-siswi yang dalam hal ini multi gaya belajar dan dalam hal ini harus dituntut bekerja untuk multitasking. Oleh karena itu, pesannya sangat mendalam disampaikan oleh Ibu Ketua Umum PGRI bahwa guru harus terus belajar dan harus memiliki jiwa pembelajar seumur hidup. Namun, sekali lagi bukan aplikasi apalagi yang harus saya pelajari, tetapi bagaimana menerapkannya di dalam kelas kepada siswa-siswi kita yang dalam hal ini membutuhkan media, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik, sekaligus memenuhi kebutuhan mereka. Bapak Ibu, teknologi yang sudah kita pelajari, ini ibarat pisau bermata dua. Berita baiknya, tadi Pak Andira ya menyebutkan ada namanya bagaimana di situ muncul solidaritas, dalam hal ini adalah unsur-unsur untuk mengumpulkan dana atas dasar mungkin musibah atau bencana yang dialami oleh seseorang teman kita atau bagian dari kita. Teknologi mengubah kehidupan. Nah, di sana ada perubahan sosial yang juga dirasakan oleh siswa-siswi kita. Ini adalah berita baik. Namun Bapak Ibu sekalian, tadi juga disampaikan bahwa yang namanya teknologi ini menyebabkan kecanduan yang luar biasa. Mulai dari medsos maupun aplikasi-aplikasi yang dalam hal ini dipakai sebagai platform untuk pelaksanaan standar proses, standar penilaian di kelas-kelas kita yang dalam hal ini bisa jadi berbeda jenjang. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya menggarisbawahi bahwa aplikasi itu didesain untuk high engagement. Dalam hal ini membuat orang itu untuk membuka terus. Jadi memang dari sana sebenarnya si pembuat aplikasi itu berpikir ya,
Oke, saya buat sebuah aplikasi, tapi aplikasi ini saya buat nanti ketika dipakai oleh user, orang akan menerima dampak yang saya sebut sebagai kecanduan. Kita harus hati-hati di sana. Atau sebaliknya pilihannya adalah memanfaatkan aplikasi-aplikasi itu untuk menyampaikan pesan moral, untuk memperkuat edukasi kita, lebih menginternalisasi Pancasila maupun kebinekaan di negara kita. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalau saya boleh menyampaikan ulang, perlu kita sadari guru itu profesi yang rumit dan kompleks. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Terlebih 2 tahun sebelum pandemi, atau lebih tepatnya kita perbandingkan kondisi sebelum pandemi. Karena kita sebagai guru itu memperoleh pendidikan di masa lalu. Dan sekarang kita mendidik siswa yang dalam hal ini hidup berdampingan dengan teknologi, di mana itu dipacu oleh adanya COVID-19. Mengapa guru adalah rumit? Karena guru harus mentransmisikan nilai-nilai luhur. Baik, 5 menit lagi. Bapak Ibu sekalian, ya. Ya. Bapak Ibu, sebetulnya ini bukan hal baru, kita sudah punya, namanya adalah metode STEM. Kalau tadi saya sampaikan bahwa perkaranya bukan aplikasi apalagi yang harus dipelajari, kita harus memenuhi kebutuhan siswa STEM. Science, Technology, Engineering, Art, dan Matematik adalah sebuah metode pilihan yang menurut saya paling tepat. Karena apa? Hari ini STEM itu adalah menggabungkan 5 bidang utama. Sains, teknologi, seni, bahkan juga ada matematikanya di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu, guru sebagai sebuah agen perubahan, terutama di arah kelas, ini harus bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Mengapa demikian? Karena berita buruk dari teknologi yang saat ini sudah sangat familiar dikuasai oleh siswa-siswi kita, bahwa saat ini ada perubahan, terutama ketika kita, bahkan termasuk kita sendiri ya, hampir setiap 4 menit itu selalu melirik handphone. Itu kalau di Amerika, kalau di Indonesia lebih sering lagi ini. Maka ada namanya FOMO, Fear of Missing Out, takut tertinggal berita. Ya memang betul, ada hal-hal yang harus kita ikuti. Taruh kata adalah hasil final World Cup ya, yang baru saja selesai. Namun ini juga menjadi dampak atau berita buruk, yaitu apa? Adanya kejahatan cyber atau cyberstalker, cyberbullying, dan kebohongan yang kita sebut sebagai berita hoax. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di dalam kesempatan ini, kalau kita harus menggarisbawahi bagaimana sih sebetulnya teknologi itu bisa meningkatkan edukasi, lebih menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, maka karakter itu harus wajib kita nomor satukan. Terutama karakter apa? Yaitu integritas. Integritas ibarat pohon yang berbuah lebat, itu adalah akar. Sedangkan yang kedua adalah niat. Perlu kita tekankan ke kita mulai membuka pelajaran. Anak-anak sekalian, perlu kita kembalikan. Tadi pamit dari rumah untuk sekolah, tujuannya apa? Maka kita harus punya integritas, kalian harus menomor satukan niat. Karena niat itu adalah motivasi. Karena niat itu ada di dalamnya agenda. Karena adanya niat ini mengingatkan kita akan tujuan. Tadi keluar dari rumah ke kelas dalam rangka menuntut ilmu untuk memperbaiki nilai-nilai yang saat ini kita punya menjadi lebih baik. Barulah yang kedua, kompetensi. Karena kompetensi sebetulnya adalah kemampuan. Kemampuan itu ada di dalamnya adalah pengetahuan. Ibarat sebuah pohon, kompetensi ini adalah cabangnya. Dan akhirnya kompetensi ini dan juga karakter, terutama yang nomor 1, itu akan memberikan hasil. Yaitu karya nyata, dapat dilihat, dapat dirasakan. Ibarat itu pohon, maka hasil ini adalah buah. Saya tandaskan ulang dalam rangka untuk lebih menguatkan penggunaan teknologi untuk edukasi dan memperkuat internalisasi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, maka nomor satukan karakter,
minimal ada dua, integritas dan niat. Yang kedua adalah kompetensi, kemampuan, dan hasil. Sudahi perdebatan selama ini bahwa kita hanya berbicara tentang materi, faktual mungkin, prosedural, dan berbicara tentang hasil yang ditandai dengan nilai-nilai rapot. Namun sebaliknya, di kesempatan yang bagus ini menutup paparan saya, nomor satukan karakter. Karena karakter kalau kita nomor satukan, baru kemudian kita sampaikan hal-hal yang terkait dengan kompetensi, hasil, buah yang kita tunggu-tunggu dari pendidikan itu insya Allah akan kita peroleh. Tentu ada banyak kekurangan. Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.